sama saja. Misalnya awalnya anak itu sehat, tapi lama-kelamaan kok dia mudah capek, nyeri dada gitu, atau aktivitasnya jadi menurun, mudah pingsan. Terus banyak yang datang sih keluhannya awal-awal nyeri dada, tidak nyaman di dada. Kelainan jantung anak itu dari 0 hari sampai 18 tahun tetap di umur 18 tahun. Ya. Nah, tapi kalau memang dia ternyata kelainan kongenital atau kelainan bawaan, jantung bawaan, tapi sudah dewasa, misalnya sudah 25 tahun, sudah 26 tahun gitu. Tapi pada dasarnya itu memang bawaan dari lahir, itu masih punya jantung anak. Nah, lama-lama kalau jantung berdetaknya lebih cepat, jantungnya jadi besar, menebal, akhirnya lelah jantungnya. Itulah disebut gagal jantung. Anaknya muda, langsung kolaps, capek, ngap, sesak gitu, yang tidurnya nggak bisa terlentang lagi, harus duduk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, ya pun, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Tanya Dokter, yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Kali ini kita bertemu dengan dokter spesialis anak dari IDAI atau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau adalah Dr. Laili Indah Kusumawati Nur, spesialis anak. Halo dok. Halo. Masih muda banget dokter. Pas banget ini kalau berkomunikasi sama anak-anak gitu ya. Dokter, tema kita nih agak unik dan saya agak serem ya dengarnya. Temanya adalah tentang intervensi tutup bocor jantung tanpa operasi pada anak. Ya, benar. Nah, bisa dijelasin nggak dok ini dok? Iya, karena pada dasarnya saya dokter anak dengan subspesialisasi jantung anak. Oke. Jadi kita mau mengenalkan kepada masyarakat Lampung kalau kita sudah bisa melakukan tindakan berupa penutupan bocor pada jantung, penyakit jantung bawaan anak, tapi yang tanpa operasi gitu. Jadi sebenarnya ini udah banyak dikerjakan ya di beberapa center besar di Indonesia, misalnya di Jakarta atau Pulau Jawa gitu, di Palembang, di kota-kota besar lainnya juga bisa dikerjakan. Cuman kalau yang di Lampung ini perdana itu ya, maksudnya ini bakal bisa dikerjain dalam waktu dekat dan nggak susah-susah lagi nanti. Harus dirujuk ke Jakarta. Harus dirujuk ke Jakarta gitu. Jadi bisa kita kerjakan di Lampung. Dan ini tanpa operasi? Dan ini tanpa operasi. Jadi ini tindakan yang minimal invasif. Sebentar dok, ternyata anak usia berapa nih yang bisa kena jantung? Atau dia karena bawaan atau dia terkena jantung gitu? Anak usia, kalau anak penyakit jantung pada anak itu kan ada 2 tipe. Yang penyakit jantung bawaan itu semenjak dari kandungan dia sudah membawa kelainan jantung dan strukturnya, dan ada kelainan jantung yang didapat. Nah, untuk yang bisa ditutup tanpa operasi ini penyakit jantung bawaan. Yang bawaan. Dan lain jenis-jenis tertentu gitu. Yang nanti kita ada kriteria khusus gitu saat pemeriksaan, misalnya bocor jantung dengan size tertentu gitu yang tidak perlu dilakukan belah dada gitu atau open thorax gitu. Jadi kita sangat minimal untuk tindak invasifnya minimal dari pembuluh darah besar yang ada di selangkangan paha gitu. Dibolongin gitu ya? Ditusuk seperti masang infus. Seperti masang infus. Ya, tapi dengan nal atau jarum yang lebih besar size-nya. Terus gini dok, ini jantung anak ini ada berapa macam sih sebenarnya? Bawaan sama didapat. Didapat. Nah, kalau bawaan artinya dia dari lahir udah ada. Ya, betul. Nah, itu orang tua bisa mendeteksi gimana nih tanda-tandanya? Tanda-tandanya satu gagal tumbuh yang paling awamnya, yang paling dineglect atau nggak disadarin itu gagal tumbuh. Ini anak nih kurus, stunting lagi gitu kan, sudah dicek screening TBC, udah diobatin, masih aja gagal tumbuh, mudah capek gitu. Jadi kelihatan. Atau yang lebih ekstrim lagi yang biru. Biru apanya? Wajahnya, tangan kakinya biru. Jadi kalau dia main capek-capek terus ada membiru gitu ya. Membiru atau memang dia sehari-harinya biru. Nah, itu tanda-tanda gagal, tanda-tanda ada kelainan jantung bawaan. Itu udah bisa dilihat dari usia berapa, dok? Dari bayi. Dari bayi udah ketahuan ya? Dari bayi ada beberapa jenis yang udah ketahuan. Misalnya dari bayi nusuknya terputus-putus, atau malah bahkan dari bayi itu biru.
Setiap nangis di biru, mukosa mulutnya biru, lidahnya biru, ujung-ujung jarinya juga biru gitu. Kalau dia bawaan bukan berarti genetik ya? Bisa dibawa secara genetik, Bisa juga enggak bisa ya? juga enggak. Nah itu kenapa tuh sebabnya dok? 30% bisa dibilang genetik, tapi 70%-nya enggak. Nah, faktornya masih belum diketahui secara pasti, tapi ada intervensi situ, ada perubahan genetika. Perubahan genetika ya jelas kita ketahui ya, apa yang membuat berubah pola hidup, pola makan, makanan kita yang Jadi ini si ibunya ya yang ibu dan bapak. ibu, kan sumbangannya antara sperma dan telur. Nah, itu kalau yang bawaan, kalau yang didapat itu mendeteksinya gimana, Dok? Sama saja, misalnya awalnya anak itu sehat, tapi lama-kelamaan kok dia mudah capek, nyeri dada gitu, atau aktivitasnya jadi menurun, mudah pingsan. Terus banyak yang datang sih keluhannya awal-awal nyeri dada, tidak nyaman di dada, atau lemes terus gitu, naik tangga capek gitu, atau main sedikit udah capek gitu. Jadi penyakit jantung yang didapat biasanya karena infeksi di ruang-ruang jantung, infeksi di misalnya penyakit Kawasaki gitu, atau infeksi yang lain, atau karena penyakit yang lain, misalnya dia dengan penyakit kelainan darah atau penyakit kelainan ginjal yang akhirnya manifestasinya juga ke jantung. Oh gitu. Misal nih dok, satu keluarga ini punya 2 anak. Kalau si anak yang pertama dia ada jantung bawaan, akan ada kemungkinan besar. Ada kelainan juga. Biasanya tuh kalau yang anak pertama kita sarankan untuk kelainan jantung bawaan, anak keduanya kita edukasi untuk di screening juga. Dan itu tindakan ini bisa menyembuhkan atau gimana dok? Bisa menyembuhkan secara definitif untuk jenis-jenis penyakit jantung bawaan tertentu. Karena itu harus screening dulu gitu kan. Kita cek dulu beda-beda dok ya, walaupun bawaan itu beda-beda ya jenis-jenisnya. Beda, banyak banget. Jadi ada yang lebih gampangnya, ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu. Yang bisa kita sembuhkan ini yang sederhana. Yang sederhana tapi sangat mengganggu lah. Maksudnya bagaimanapun juga kan bocor ya. Jadi kalau bocor itu dibiarkan ya bakal mengganggu kinerja jantungnya. Kinerja jantungnya kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama, jantungnya akan gagal pompa gitu. Itu segera ditutup. Terus bagi mereka yang anak yang udah kelihatan stunting, itu bisa membuat dia bertumbuh kembang normal atau gimana? Ada kejar tumbuh, makanya timing untuk tutup itu penting. Jadi ada time tertentu untuk jenis-jenis tertentu itu penting. Misalnya kalau pada penyakit PDA, patent ductus arteriosus, syaratnya sebenarnya tuh berat badan 6 kg. Nah, tapi kalau dia dengan infeksi saluran nafas berulang, yang masuk rumah sakit terus gara-gara pneumonia tiap bulan, bahkan 2 minggu sekali masuk gara-gara pneumonia, ya itu bisa agak kita percepat gitu ya untuk penutupannya, karena itu mengganggu dan mengancam nyawa karena bolak-balik sakitnya infeksi saluran napas. Dia kalau kumat itu bisa pingsan-pingsan itu. Sesak napas ya. Dan yang memicu dia untuk kumat itu apa? Terlalu capek atau gimana? Enggak, karena anak dengan kelainan jantung bawaan itu akan rentan sekali kena sakit. Kan dia ada bocor, jadi darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen, kayak oksigen itu akan bercampur lagi, dan itu yang memicu dia rentan sakit. Jadi misalnya kalau anak sehat dan tanpa bocor jantung, itu kalau kena flu paling 3-4 hari sembuh. Hari pertama aja sumeng-sumeng, hari kedua mulai mampet-mampet rewel, hari ketiga udah main gitu kan ya. Hari keempat udah main lagi gitu. Tapi kalau anak penyakit jantung bawaan, hari pertama dia demam, hari kedua dia udah mulai nggak enak, hari ketiga bisa sesek, hari keempat dia mulai jatuh ke keadaan yang lebih buruk gitu. Dan itu ngerawatnya susah gitu, harus masuk rumah sakit biasanya, apalagi kalau penanganannya tidak tepat. Wah, jadi ini sebenarnya sih kita nggak berharap banyak. Ngomong-ngomong banyak nggak pasiennya tuh di Lampung? Sayang sekali banyak. Banyak ya dok? Banyak, trennya banyak. Selama ini kan kita tidak punya catatan secara khusus ya, karena rujuk gitu dari beberapa rumah sakit kan langsung bisa ngerujuk. Tapi kisarannya sampai puluhan atau ratusan? Selama saya praktek, saya baru kembali dari pendidikan itu sekitar dari bulan Agustus sampai ke Februari ini itu sekitar udah ratusan. Masya Allah. Iya, dan itu kayaknya belum ke cover semua, cuma ada dari beberapa yang memang mampu untuk dirujuk ke provinsi, baru itu ke detect gitu. Nanti mungkin angkanya di kabupaten-kabupaten lebih tinggi lagi.
Oke, yang itu yang mungkin orang tuanya nggak paham ya kalau Ya, orang tuanya tidak paham, terus mungkin ada keterbatasan secara biaya Iya, ya. betul. Jadi semakin terlambat mungkin dengan adanya sosialisasi seperti ini Iya. yang lebih aware gitu ya. Iya. Karena ternyata bisa gitu diperbaiki. Bisa Selama dia belum parah banget kali ya. Kalau Iya. hitungan parahnya gimana ya, Dok? Kalau itu parahnya nanti dilihat dengan ekokardiografi ya, dilihat fungsi jantung kiri dan kanannya. Sudah itu kita tentukan apakah ini bocornya tipe yang kompleks atau yang sederhana. Dan kalaupun dia parah, kita perbaiki dulu klinisnya gitu. Nanti kalau sudah perbaikan secara klinis, nanti kita bisa schedule atau kita jadwal untuk dilakukan penutupan. Penutupan. Jadi penutupan sama operasi kan dua ya, dua. Ya, ada dua cara untuk menutup bocor kan. Satu minimal invasif, artinya tidak dengan operasi besar. Yang satu dengan operasi besar, yaitu dengan bedah dada atau open thorax kita sebutnya. Jadi dia dadanya dibuka, jantungnya dibuka, dilihat mana bocornya itu dibenerin, itu yang operasi. Tapi kalau yang minimal invasif, yang ada beberapa penyakit jantung bawaan yang bisa dilakukan dengan minimal invasif itu kita aksesnya dari pembuluh darah yang di selangkangan paha. Jadi sebelah kanan apa kiri? Bisa kanan bisa kiri. Oh, dua-duanya. Oke. Kan dua-duanya memiliki pembuluh darah yang besar. Jadi itu yang aksesnya lewat situ. Pasang seperti selang infus, masuk ke dalam bocornya, kita antarkan alatnya ke sana. Nanti alatnya ditinggal di sana, selang kita tarik. Oh gitu. Dan tapi dia setelah dilakukan itu si anak ini bisa beraktivitas normal ya? Ada gangguan nggak gitu ya di badan? Enggak, karena kan alatnya ditinggal di jantung dan kalau alatnya stable, letaknya di sana bagus, posisinya cakep gitu ya, maksudnya aman-aman aja, tidak ada kendala ya, mudah-mudahan kita juga tidak menginginkan kendala yang berarti ya. Tapi kalau dia secara umum, kalau dia tepat, size-nya bagus dan anatominya juga bagus untuk dilakukan penutupan dengan alat atau device. Nah, anak itu hari ini persiapan, besok dikerjakan, besoknya insya Allah bisa pulang kalau tanpa komplikasi. Gitu. Terus selama 6 bulan kita terapi dengan obat, nanti mulai dilepas obat-obatannya dan bisa beraktivitas kayak biasa. Dan itu alat nggak copot-copot tuh seumur hidupnya? Oh gitu. Nggak ada pergantian berapa tahun sekali gitu nggak ya? Enggak. Oke. Ini sebenarnya serem saya membahas tentang ini ya, tapi ini perlu disosialisasikan kepada keluarga yang mungkin tanda-tanda anaknya mengarah ke situ gitu ya, Dok. Terus gini, Dok, bedanya operasi dengan yang ini, kalau operasi ini tindakan mungkin yang untuk yang lebih parah atau gimana, Dok? Ya. Kalau operasi dikerjakan untuk tindakan yang lebih kompleks. Misalnya kelainan jantungnya bukan satu jenis atau bukan hanya 2 jenis yang size-nya bagus, ukuran bocornya bagus gitu ya. Misalnya yang benar-benar kompleks 2-3 macam kelainan gitu. Seperti tetralogi overload itu kan 4 macam kelainan di satu jantung gitu, atau yang tidak bisa, pokoknya yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penutupan secara kateterisasi itu harus operasi. Harus operasi. Dan kalau operasi di Lampung belum bisa nih? Di Lampung belum bisa, harus dirujuk karena kita masih keterbatasan alat, oksigenator anaknya yang agak susah ya. Yang terus terang di Jakarta juga rada-rada susah, oksigenator anak itu terbatas gitu. Terbatas ya. Ternyata banyak ya di Lampung pasien yang anak-anak penderita itu. Banyak. Ya. Usianya dari berapa sampai berapa tuh, Dok? Maksimal berapa tahun sih kalau anak kita tuh sesuai dengan ketentuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau kelainan jantung anak itu dari 0 hari sampai 18 tahun tetap di umur 18 tahun. Ya. Nah, tapi kalau memang dia ternyata kelainan kongenital atau kelainan bawaan, jantung bawaan, tapi sudah dewasa, misalnya sudah 25 tahun, sudah 26 tahun gitu. Tapi pada dasarnya itu memang bawaan dari lahir, itu masih punya jantung anak. Oh iya. Dan masih mungkin kategori anak ya, gitu ya? masih mungkin ditutup karena itu memang bawaan, jadi penyakit jantung bawaan. Misal, Dok, misalnya orang tua terlambat untuk melakukan tindakan ya, operasi mungkin biaya dan lain-lain. Terus yang tutup bocor ini, Dok, dilakukan, itu akan membuat si anaknya jadi fatal nggak nih? Iya, benar banget. Makin Jadi fatal. makin fatal. Jadi bagaimanapun juga jantung itu kan didesain tidak dengan bocor, harusnya yang normal begitu. Setiap dia memompa ada darah yang tidak terkirim karena bocor lagi dia ke bagian sebelah larinya kemana tuh dia?
Bocor itu maksudnya dari jantung kiri ke jantung kanannya, atau alirannya bisa sebaliknya dari jantung kanan ke jantung kirinya. Sedangkan jantung kanan dan jantung kiri itu tugasnya masing-masing gitu. Punya tugas sendiri-sendiri. Tugas sendiri. Kalau dia yang kiri itu pompa jantung untuk seluruh tubuh, ke sistemik namanya. Tapi kalau jantung kanan itu pompanya ke paru-paru. Jadi tugasnya ngantar darah ke paru-paru buat ditukar dengan oksigen. Nah, kalau bocor, tumburan. Kalau bocor, jadi darahnya setiap dia nompak ke sistemik, dia pindah malah ke paru-paru. Jadi nggak cukup yang bikin didorong. sesak napas nggak tuh dok? Bikin sesak napas. Jadi setiap jantung yang memompa ke seluruh tubuh, malah ada yang lari ke sebelah gitu. Misalnya kalau ruang di dalam rumah, ini jatahnya untuk kamar yang A, bukan untuk kamar yang B gitu. Tapi kalau yang kamar A itu jadi pindah ke kamar B, jadi yang sebelahnya sumpek, yang sebelahnya kosong gitu. Akhirnya karena kosong harusnya dimobilisasinya secukup ruangan itu jadi dikit orangnya. Akhirnya jantungnya berdetaknya harus lebih cepat karena untuk mengkompensasi yang kekurangan tadi. Nah lama-lama kalau jantung berdetaknya lebih cepat, jantungnya jadi besar, menebal, akhirnya lelah jantungnya. Itulah disebut gagal jantung. Anaknya langsung kolap, capek, ngap, sesak gitu, yang tidurnya nggak bisa terlentang lagi, harus duduk gitu. Itu nah udah jatuh ke kondisi gagal jantung. Kalau sudah jatuh ke kondisi gagal jantung, ya kita belum bisa nutup, kita harus benerin dulu. Tahapannya gitu ya? Caranya gimana benerinnya? Dengan obat-obatan, dengan ya usaha maksimal lah ya. Iya. Berapa lama tuh dok? Tergantung klinis anaknya, tergantung respon dan klinis anaknya. Pada saat nanti udah bisa dilakukan tindakan, setelah dia apa gimana? Iya, setelah kondisi jantungnya membaik lah. Iya, kalau semakin terlambat ya semakin kompensasinya semakin besar, semakin akan susah. Makanya lebih bagus deteksi dari kecil, dijaga supaya jantungnya tidak capek tadi, tidak kelelahan. Kalau dia masih bagus, kita tidak memberikan obat-obatan untuk membantu kerja jantung. Tapi kalau udah mulai kelihatan lelah jantungnya, kita bakal tambah obat-obatan untuk mencegah kelelahan pada jantung sampai timingnya dia bisa ditutup. Jika terlambat ditangani dok, efeknya jadi gimana? Cacat gitu apa gimana dok? Meninggal. Kebanyakan sih gitu ya. Yang jelas yang pertama sebelum meninggal kualitas hidupnya sangat buruk. Karena dia nggak bisa apa-apa, kan capek. Mau tidur aja dia nggak bisa terlentang, dia harus tengah duduk gitu. Jadi kalau sudah terlambat itu juga kita tidak bisa melakukan penutupan, baik operasi maupun dengan minimal intervensi tadi yang kateterisasi. Kalau udah terlambat itu tadi ya. Karena kompensasi jantungnya udah susah gitu. Jadi walaupun kita pasang dia bakal lepas juga gitu, atau kalaupun dioperasi, begitu prosedur operasi dilakukan anaknya nggak akan kuat pas dibius itu. Jadi semua deteksi dini ya namanya, kita udah tahu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini kalau ketahuan dari awal itu lebih akan lebih mudah untuk dilakukan penanganan baik mau operasi ataupun tanpa operasi ini. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak terjadinya di kota atau bahkan di daerah-daerah? Di daerah-daerah juga banyak ya. Di kota juga banyak ya? Di kota juga banyak. Jadi merata sih. Mungkin karena ketidaktahuan orang tua apa ya, gimana? Bener. Ketidaktahuan orang tua satu, tidak ada sosialisasi ya. Taunya kan yang digagas pemerintah sebenarnya tuh udah stunting itu salah satu tanda dia mempunyai penyakit jantung bawaan. Jadi kalau udah stunting, jadi program pemerintah kan deteksi dini stunting. Betul. Setelah stunting ketahuan, dicari etiologinya kan. Ini penyebabnya apa sih stunting? Apakah infeksi kronis apa bukan? Nah setelah infeksi kronis disingkirkan, oh ini bukan misalnya. Ini tidak infeksi kronis, bukan kena TBC stuntingnya. Misalnya, nah nutrisinya udah ditambah nih dengan bantuan pemerintah, susu udah ditambah, udah dikasih yang kalori tinggi, masih aja nggak naik-naik, cari yang lain gitu. Berarti bukan infeksi kronis pun bukan karena salah makan atau salah nutrisi atau salah asupan nutrisi. Iya, ternyata yang lain, ternyata salah satunya penyakit jantung bawaan. Justru ini lebih sangat mungkin ya? Iya, lebih sangat mungkin karena kan pemerintah udah ngegagas stunting. Begitu ada stunting itu protapnya cari etiologi. Nah gitu cari sebabnya. Sebabnya apa ya, bisa dari
infeksi tadi, biasanya kalau anak stunting di screening nih. Iya. Di screening TBC apa enggak, atau ada penyakit yang lain, diperiksakan ke dokter anak, dibawa sama staf medis yang di puskesmas yang menemukan kejadian stunting, dibawa ke rumah sakit daerah, dicari tahu ini kenapa nih stuntingnya gitu. Nah di situ baru ketemu deh. Oh ternyata pas didengerin jantungnya ada suara bising jantung. Ada juga sih yang bocor tidak ada suara bising jantung. Pertama-tama mungkin dokter anaknya akan mentata laksana nutrisi dulu. Ini dinaikin kalorinya, makanannya diatur gitu kan. Dikasih tambahan nutrisi sesuai program pemerintah. Dievaluasi lagi 3 bulan, kok nggak naik-naik. Nah kalau nggak naik-naik udah bergeser harusnya. Nggak bisa, berarti bukan karena nutrisi, bukan juga karena penyakit kronis. Berarti yang lain, salah satunya penyakit jantung bawaan. Tapi kalau secara awam, masyarakat awam seperti saya juga ya, mikirnya kalau stunting itu ya karena kurang gizi aja, gitu kan. Ternyata karena jantung bocor itu kerja jantungnya 2 kali lipat jadi dari jantung capek normal. Banget dia ya. Capek banget. Istilahnya gini, kalau kita itu anak-anak ya, cuman 1 kali makan disuruh jalan doang. Kalau anak dengan kelainan jantung bawaan 1 kali makan disuruh lari seluruh lapangan bola. Jadi makanan tadi nggak jadi daging istilahnya ya, nggak jadi daging atau nggak jadi nempel di badannya, habis aja gitu karena energi yang masuk ya habis untuk kerja jantung. Berarti anak yang sakit itu tuh capek banget ya dia ya? Capek, iya sebenarnya capek. Cuman karena dia memang sudah memiliki dari bayi, jadi udah kompensasi. Terbiasa ya? Ya. Kelihatannya itu berat badannya kagak naik-naik gitu, mudah sakit. Kalau dari fisik lain yang bisa dibaca apa ya dok? Misalnya dari matanya berwarna beda gitu, yang tadi ya? Paling kalau yang bisa kedeteksi yang biru. Oh biru tadi itu aja ya? Biru tadi itu aja, bibirnya biru, tangannya biru. Tapi kalau yang lain-lain tuh misalnya kalau anak normal lari ya keringatnya nggak nemen-nemen amat gitu ya. Ini sampai gitu, atau terdiam, dia habis main diem langsung berhenti diem gitu, terus sambil menges-menges gitu. Kasian banget ya Allah. Iya, jadi harus banyak update lah gitu ya. Oh ternyata buka wawasan, ternyata stunting bukan nutrisi aja gitu, ternyata ada yang lain-lain gitu banyak. Termasuk salah satunya tuh kelainan hormon juga bisa. Kelainan hormon bisa juga bisa. Misalnya growth hormonnya nggak cukup, hormon pertumbuhannya. Jadi walaupun makannya banyak, sudah di screening ini itu enggak, di screening jantungnya bagus, tapi masih aja dia stunting. Atau mungkin growth hormon atau hormon pertumbuhannya memang kurang, dan itu juga bawaan. Itu bisa diantisipasi? Bisa. Kita punya dokter anak yang khusus hormon. Jadi endokrin ada juga. Jadi dokter anak ini juga macam-macam spesialisasinya ya? Punya 13 subdivisi. Oh gitu. Iya. Nutrisi banyak, ada bagian paru, ada bagian hormon atau endokrin, jantung, bagian bayi, perinatologi, ada macam ada 13. Sebenarnya kalau orang tua bawa anaknya berobat ke spesialis anak tuh harus pas juga ya, bagian apanya gitu ya. Mungkin yang pertama dia ke dokter anak yang dokter spesialis anak, nanti beliau akan mengarahkan. Kalau kasusnya bisa cuman bisa ditangani, nggak akan dirujuk. Tapi kalau kasus-kasus tertentu yang sudah sangat sulit gitu ya, sudah membutuhkan kekhususan, ke subspesialisan tertentu gitu, masih akan dirujuk. Oh gitu ya. Dokter kan berhadapan sama pasien anak-anak yang itu ya dok. Apa yang kelihatan nyata banget beda cara berkomunikasi gitu beda nggak dok dengan anak yang normal? Kalau saya yang sering bertemu ya, kalau anak-anak PJB sih, kalau yang biasa ya, yang klinisnya tidak buruk, maksud saya tidak jatuh dalam gagal jantung, ya seperti biasa, cuma kurang aktif aja ya. Dan jadi, dia kalau ngomong cepet capek gitu nggak? Kalau bayi dia nyusunya berhenti. Ibunya bernapas kan? Iya, karena dia istirahat cuma 5 menit, ngedot, dia tuh stop. Narik napas dulu, 5 menit lagi, ngedot lagi, stop gitu. Kalau bayi normal kan 15 sampai 30 menit berhenti terus sampai ketiduran malah. Sampai ketiduran, sampai kadang-kadang gumoh ya. Sebenarnya orang tuh harus paham nih hal-hal kayak gini nih dok ya. Paham, ya. Ini harus paham untuk nakes-nakes atau ibu-ibu bidan juga kan biasanya kita sosialisasi juga. Kalau ada tanda anak bayi dengan
menyusut terputus-putus gitu, mudah capek gitu. Jangan dianggap itu biasa aja gitu. Jangan ibu kali salah posisi gitu kan ya, atau ibu dibangunin aja anaknya gitu kan. Kadang-kadang padahal mungkin ibunya udah ngomong, ini kenapa ya dok, kenapa ya Bu Bidan, anak saya ini nyusu udah tuh nyusu tidur lagi gitu. Nah itu salah satu tandanya sih. Oke. Oh iya dok, ini tindakan ini disupport sama BPJS nggak ya? Alhamdulillahnya disupport. Soalnya biayanya gede kan itu? Iya, kalau tidak disupport ya lumayan nguras kantongnya. Sampai puluhan juta ya? Sampai puluhan juta ya, kisaran 70 sampai 120, 130 juta. Ini tindakan yang mana nih? Yang non-invasif. Apalagi yang operasi. Iya. Apalagi yang operasi, karena operasi itu membutuhkan tim yang lebih besar, ruang operasi gitu. Belum lagi di Lampung belum bisa lagi kan? Di Lampung belum bisa. Kalau operasi. Kalau operasi di Lampung belum bisa, kita masih rujuk ke Jakarta. Oke. Jadi ini merupakan obrolan ini ya, menjadi momentum yang baik untuk kita sekalian sosialisasikan kepada masyarakat ya dok, bahwa di Lampung sekarang udah ada tindakan intervensi tutup bocor jantung ya tanpa operasi pada anak, dan itu akan dimulai kapan dok? Insya Allah habis Lebaran. Habis Lebaran ya. Ya. Kita sih nggak berharap banyak anak yang menderita itu ya, tapi ketika udah ada orang tua yang tahu anaknya sakit jantung itu udah langsung di screening supaya tahu kita mesti ngapain gitu. Apakah bisa ditutup dengan tanpa operasi tadi, ataukah harus segera dirujuk untuk segera dioperasi gitu, atau diobatin dulu gitu. Jangan sampai anak itu diabaikan gitu maksud saya. Kalau udah diabaikan, lama diabaikan, dia gagal jantung nanti. Gagal jantung makin lama makin berat makin berat. Ini dokternya juga udah bingung. Dok, kasus di Lampung yang sampai meninggal dunia banyak banget. Itu alasannya karena apa? Terlambat. Jadi terlambat. Jadi kebanyakan itu, atau ada juga yang sudah tahu dan sudah sampai Jakarta kadang-kadang. Cuma karena takut ya. Mungkin informasinya kurang, atau waktu ketemu dokternya kurang puas gitu nanyanya. Jadi malah ketakutan, ini aduh masa kecil-kecil gini dioperasi gitu. Akhirnya nggak jadi? Akhirnya ditunda-tunda, begitu datang lagi malah fatal gitu. Banyak yang kejadian kayak gitu sih. Itu sayang sekali sebenarnya. Artinya gini sih ya, kan ada masyarakat yang bilang ini kalau ketemu dokter dikit-dikit operasi. Padahal dokter kalau untuk memutuskan operasi itu pasti butuh banyak sekali pertimbangan. Ya. Butuh pertimbangan banyak. Jadi kalau memang ayah dan bunda di rumah gitu punya anak dengan keluhan serupa gitu, lebih baik didiskusikan dengan dokter anak setempat dulu gitu. Kalau memang misalnya ditemukan kelainan jantung, ya silakan dirujuk. Nah nanti kalau punya pertanyaan, silakan tumpahkanlah pertanyaan itu pada saat itu. Jangan takut gitu. Biasanya saya kasih kesempatan kalau konsultasi, ibu ada lagi yang mau ditanya gitu, atau sambil saya bikin laporan, boleh dipikir-pikir, atau pertemuan selanjutnya silakan bikin list apa aja yang mau ditanya gitu. Karena sekali ketemu biar puas. Sekali ketemu itu akan ada kontrol lagi, karena kita kan memantau jantungnya apakah sudah ada kompensasi atau ada gagal jantung apa belum. Jadi biasanya ada kontrol berkala. Kalau yang dengan obat-obatan rutin itu sebulan sekali, kalau yang kontrolnya bisa dibikin 3 bulan sekali. Nah saat itu bunda-bunda sama ayah bisa bikin list tuh. Saya mau tanya ini, gitu. Silakan sebenarnya terbuka aja. Itu lebih bagus gitu daripada didiamkan anak kita jadi korban gitu. Sebenarnya saya beberapa kali podcast sama dokter spesialis macam-macam ya, penyakit dalam, terus apa yang sebelumnya itu. Jadi rata-rata semuanya apapun keluhan kita, keseringan misalnya batuk, pilek, jangan diabaikan gitu. Kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan badan kita, sebenarnya langsung aja. Omongin, apalagi kan kalau anak tidak bisa ngomong ya, apalagi balita nggak mungkin dia curhat gitu mama lah gitu, nggak mungkin. Pasti ibu bapaknya yang bisa ngelihat. Kenapa anak saya beda gitu sama anak yang lain? Anak yang lain lari-lari kalau misalnya ketemu pas Lebaran gitu, lari bolak-balik nggak ada apa-apa. Ini baru lari sekali
kok udah diem dia nyumput di samping atau duduk tiba-tiba diem sambil megang minum sambil menges-menges gitu, itu kan udah kelihatan. Itu juga berpengaruh kalau dia sekolah, terpengaruh dengan intelijensinya ya dok ya. Nah iya, jadi lambat ya berpikirnya. Betul, itu jangka panjangnya sih. Karena kan bagaimanapun juga darah yang beredar di sistemik itu bukan yang murni 100% kalau ada bocor. Pasti dia ada darah yang bercampur dengan darah yang kaya karbon dioksida. Jadi yang dikirim ke otak juga sama gitu. Jadi kalau arada nggak nyambung, anak-anak kayak gitu itu efek jangka panjangnya. Iya, banyak yang konsul ke saya, pantas ya dok, anak saya ini kalau diajak ngomong nggak nyambung katanya gitu. Ya ibu gimana mau dipaksa nyambung gitu, karena oksigen yang ke otaknya aja kurang. Dia sibuk dengan masalahnya ya. Iya. Susah nafas, capek. Jadi nggak sempat lagi untuk berpikir, untuk menangkap pelajaran gitu. Makanya momen yang terbaik tutup-tutupan bocor jantung ini iya balita. Iya. Kalau udah lewat balita, sudah banyak kompensasi biasanya. Tapi mohon maaf, tapi mungkin kata dokter bilang kalau sampai lama-lama kan memang resikonya jadi makanya lama-lama kalau yang berat nggak sampai remaja gitu ya. Ya kalau yang jenis kompleks gitu ya nggak sampai remaja. Kita berharap anak-anak kita sehat walafiat sehat. Terus yang memang udah tahu kalau ada penyakit jantung bawaan, segeralah untuk diperiksakan. Jangan lupa ikut BPJS karena ini biayanya mahal. Kalau sampai ada tindakan gara-gara biayanya mahal jadi mundur akhirnya kan. Kasihan anaknya. Gitu. Oke dokter, makasih banyak loh. Saya baru tahu kalau ternyata spesialis anak ini ada spesialisasinya lagi beda-beda. Ada supnya lagi. Ada supnya, ada 13 bahkan. 13 Aduh, kalau kita sayang dengan anak kita, cepatlah kalau ada keluhan apapun tuh segera diperiksakan, lebih aware gitu ya. Iya betul, lebih aware lah. Karena anak itu bagaimanapun masa depan. Betul, harta kita. Kita untuk apa sih ya gitu. Jangan sampai menyesal. Sampai menyesal. Dan masa depan bangsa kita juga ada di anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita kualitasnya bagus, ya itu harapan untuk masa depan bangsa kita juga akan lebih baik. Gitu. Terima kasih dokter. Dokter Laili Indah Kusumawati Nur, spesialis anak dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan judul kita hari ini adalah tentang intervensi tutup bocor jantung tanpa operasi pada anak. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Makasih loh dokter. Ya, sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih juga untuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung, untuk kerjasama dalam program ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Tanya Dokter episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Asik banget.